Kerom, Papua. Ada Pak Wakil Kosasi Desa MH MSI. Selamat pagi, Pak Kosasi. Ya, baiknya Pak. Halo. Ya, baiknya belum kami dengar suaranya Pak Wakil Bupati Kerom. Baik, masih kami coba memperbaiki komunikasi. Kami sudah tersambung dengan Pak Wakil Kosasi, ya, Wakil Bupati Kerom Papua, yang akan bercerita bagaimana pengalaman beliau bisa sembuh dari COVID-19. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Kita bisa menyatakan bisa tetap kuat dalam menghadapi pandemi. Halo, selamat pagi Pak Wafir. Halo, didengar? Ya, didengar Pak Wakil. Ya, apa kabar pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Wakil Kosasi, Wakil Bupati Kerom Papua. Ya. Ini katanya nanti tadi saya bisa panggil kakak, juga bisa panggil mas katanya. Ya, oke Pak Wakil Bupati, tentunya di dialog pagi hari ini kita bagaimana meningkatkan imun kita lewat hal-hal yang bisa menggembirakan, tapi tentunya dialog kita juga bisa tetap memberikan pencerahan bagi semua masyarakat publik yang saat ini tentunya tengah dihadapkan pandemi COVID-19. Tapi seperti di awal saya sampaikan bahwa seperti yang dikatakan juga oleh Ketua IDI Toli Toli kemarin, bahwa salah satu hal yang perlu terus dibangun untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah semangat dan hati yang terus gembira, supaya bagi mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri bisa tetap semangat dan cepat lekas sembuh. Baik Pak Kosasi. Nah ini saya tahu Bapak katanya menjadi salah satu juga penyintas dari COVID. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak terkena COVID dan bisa sembuh dari penyakit ini. Silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya bercerita dulu sedikit bahwa sebenarnya saya sudah divaksin 2 kali. Ya. Artinya yang vaksin itu sudah 2 kali, cuman 1 minggu lebih saya di Jakarta, tanggal 28 Juli ya Pak ya, pulang. Itu bawa oleh-oleh oleh-oleh COVID-19, hingga saya tanggal 1 Juli dinyatakan positif. Lah, tanggal 1 Juli dinyatakan positif, mungkin saya karena disikapi dengan berlebih kalau menurut saya, sehingga malah justru jadi memberikan jadi kayak sakit betulan. Padahal yang saya rasakan itu saya termasuk OTG barangkali. Artinya yang tanpa gejala, tidak ada perubahan, katanya tidak bisa mencium juga tidak, pernapasan juga biasa. Tapi karena sudah dinyatakan positif dan saya menyikapinya agak berlebihan, malah justru menjadi bumerang bagi saya. Hanya karena istri saya yang memberikan semangat, sama-sama positif. Ibu juga dinyatakan positif juga, cuman ibu itu yang lebih tegar, bahkan enjoy saja, sehingga saya ikut iramanya ibu. Tadi yang dikatakan tetap semangat, tetap senang, kayaknya memang betul salah satu kunci kita menghadapi itu tidak panik dan menjadi kunci kita bisa bertahan. Kira-kira begitu. Ya. Hingga waktu Pak Kosasi dinyatakan positif, berarti hal apa yang menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bagi semua masyarakat, utamanya yang mungkin baru terkonfirmasi positif, untuk menyikapi hal ini juga secara positif, jangan langsung negatif seperti Pak Kosasi katakan tadi. Betul. Saya ingin berbagi, senang sekali. Yang pertama mungkin perlu diketahui bersama bahwa COVID-19 ini variannya kan sudah macam-macam gitu ya. Sehingga ada yang katanya yang paling ganas Delta pun bermacam-macam. Terlepas dari itu, ketika seseorang sudah
dinyatakan positif, saya rasa kita menyikapinya ini loh, yang perlu digarisbawahi. Cara menyikapinya itu kita bukan menganggap enteng corona atau penyakit ini, tapi kita sikapi secara wajar dengan tetap mengikuti petunjuk dokter, sehingga berkat dari Pak Dokter Fajar itu yang kerja keras, sering saya kadang-kadang nggak enak. Beliau berkenan untuk carikan obat sendiri untuk saya. Jadi luar biasa dedikasi Pak Dokter Fajar itu, sehingga saya ya alhamdulillah sampai sekarang bisa sehat. Kembali bahwa saya ingin berbagi kepada masyarakat bahwa karena ini adalah wabah yang nasional bahkan internasional, kita tidak bisa tidak, maka kita ya harus mengikuti pertama aturan pemerintah, apakah itu 5M kah atau yang apalah, intinya bahwa kita harus tetap disiplin berkaitan dengan masker, berkaitan cuci tangan, berkaitan dengan distancing dan yang lain-lain. Syukur-syukur kita tidak perlu untuk pergi kemana-mana kalau tidak ada acara yang sangat mendesak. Ini kunci keberhasilan bersama-sama. Saya rasa kita sepakat ya untuk kita sikapi bersama-sama. Ya, baik. Sebelum melanjut ke Pak Kosasih, saya coba menyapa dulu Dr. Fajar Wahyudi selaku dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak Dokter. Salam sehat. Ini memang akhir-akhir ini kita akan harus terus bersyukur kalau pagi-pagi kita masih bisa melihat indahnya mentari pagi Pak. Oke. Ya, betul. Baik Pak Dokter Fajar, selaku dokter spesialis penyakit dalam. Sebenarnya apa sih yang harus menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, apalagi mereka yang menjalani isolasi mandiri? Karena mohon maaf ya, kalau seperti di daerah Jawa, ini kan ada juga yang menjalani isolasi mandiri dan ternyata tidak tertolong di rumah. Nah, bagaimana seharusnya bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri juga bisa melihat situasi dan kondisi, sehingga pada kondisi apa dia harus memang ke rumah sakit, tidak bisa hanya di rumah. Silakan Pak Fajar. Iya, baik. Selamat pagi semua pendengar dan pemirsa yang ada di Toli-Toli terutama. Iya. Hal yang khusus yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, terutama yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri, Pak. Karena di beberapa tempat ada rumah atau ada sarana yang disediakan mungkin oleh pemerintah kabupaten kota setempat untuk mengisolasikan. Jadi pasien-pasien yang memang sudah terpapar oleh infeksi COVID di satu tempat. Nah, kalau kita memiliki sarana seperti itu tentu akan sangat lebih baik gitu. Tetapi di beberapa tempat yang lain belum tentu bisa dikerjakan. Artinya belum tentu ada tempatnya mungkin, atau ada tempatnya tapi pasiennya sudah terlalu banyak, sehingga pada akhirnya kemudian dipilih opsi untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini yang paling penting terutama adalah koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling dekat dengan rumah dari pasien. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan setempat dalam rangka monitoring. Nah, monitoringnya apa? Monitoringnya adalah keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan sederhana yang bisa dikerjakan sendiri oleh pasien atau nanti akan dibantu oleh petugas dari fasilitas kesehatan yang terdekat. Contohnya begini, kalau pasien mengeluh ada demam, berarti setidak-tidaknya pasien punya alat termometer di rumah. Karena petugas pasti akan bertanya, Pak, suhunya kira-kira berapa pagi ini? Yeah. Atau sore ini Pak, suhunya berapa? Kemudian yang kedua, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh pasien-pasien yang ada di rumah. Contohnya, Pak, ada batuk atau tidak? Sekarang rasanya sesak atau tidak? Kira-kira Pak,
frekuensi nafasnya berapa. Nah, lalu yang kalau memungkinkan akan dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Nah, kan tidak semua masyarakat punya alatnya. Apalagi mungkin belum pernah lihat barangnya seperti apa. Saya juga belum pernah. Ya betul. Nah, itu sebabnya kolaborasi dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan primer itu menjadi sangat penting, Pak, di dalam isolasi mandiri, supaya pasien-pasien yang memang secara keluhan mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan dengan alat saturasi, loh, kok saturasinya sudah kurang dari normal, maka ada baiknya pasien itu kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih dekat, yang lebih baik, yang bisa menyediakan suplementasi oksigen. Oke, baik Pak. Ya. Pak Dokter, ini kan terkait yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Ada yang tidak bergejala, ada yang bergejala, bahkan ada yang bergejala berat. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan setiap individu yang terpapar COVID-19 reaksi yang diterima berbeda-beda, Pak Dokter Fajar? Ya, baik. Mudahnya begini, Pak. Saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang barangkali mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau virusnya datang, Pak bisa bayangkan kalau virusnya datang cuma 5 saja, dibandingkan dengan virusnya datang ada 500.000. Nah, kira-kira tentu berbeda ya. Berbeda dalam artian mungkin yang virusnya 5 datang, dia akan terpapar, terinfeksi, tapi kan cuma 5, Pak. Artinya tubuh bahkan dengan orang yang sistem imunnya tidak cukup baik, dia tentu tidak banyak terpengaruh oleh jumlah virus yang datang. Tetapi bayangkan kalau yang datang ternyata 500.000 ada virus yang masuk, bahkan orang yang daya tahan tubuhnya bagus pasti akan terpengaruh. Jadi gejala yang ditimbulkan itu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh jumlah virus yang masuk, kemudian daya tahan tubuh pasien itu sendiri, kemudian memang ada kerentanan tertentu, Pak. Jadi masing-masing orang ini punya kerentanan dengan virus ini memang bisa berbeda-beda. Jadi caranya virus ini kemudian masuk di dalam reseptor-reseptor yang ada di dalam saluran pernafasan kita itu masing-masing orang memang beda. Nah, itu yang kita sampai sekarang kita sulit untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat. Kenapa kok perasaan ini satu rumah, ya kan? Ini satu rumah, yang satu biasa-biasa saja, yang satu harus sampai ke rumah sakit. Jadi kira-kira mudahnya adalah ada faktor yang dibawa dari virus itu sendiri, faktor dari luar, dan ada faktor internal dari pasien itu sendiri. Nah, itu berkoordinasi, kemudian hasil keluarannya itu ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang berat, sampai harus dirawat di rumah sakit atau mohon maaf sampai kemudian meninggal, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi, pengalaman menjalani isolasi mandiri saat dinyatakan positif COVID-19 ya. Masih bersama saya Sardono, dan pagi hari ini spesial sekali karena narasumber kami jauh-jauh dari bumi Cendrawasih ya. Sehingga ada yang ingin juga berbagi pengalaman atau mungkin bertanya langsung, apalagi ada Pak Wakil Bupati Kerom, Pak Wakpir Kosasih, kemudian ada Pak Fajar Wahyudi selaku dokter spesialis penyakit dalam. Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 4248 6001. Baik, saya ke Pak Kosasih. Ya, rupanya ada penelpon, ada Kang Hardi. Kita sapa dulu Pak Kosasih dan Pak Fajar. Selamat pagi Kang Hardi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, salam dengan penuh keceriaan, karena Pak Kosasih bilang harus ceria untuk bisa tetap fight di tengah pandemi ini. Oke, silakan Kang Hardi. Jadi saya ini mengalami merawat orang kena COVID. Saya sendiri kena itu. Jadi apa yang bilang Pak Dokter itu betul. Jadi memang aneh ini penyakit. Saya satu rumah 5 orang. Kita dirapid semua. Ternyata satu orang nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang yang satu orang nggak apa-apa, kena justru tidak ada gejala dia. Penciuman bagus, tapi itu tadi. Dan ini penyakit memang luar biasa.
Jadi nafsu makan hilang, penciuman hilang, kayak masa meloyo. Padahal cuma batuk, pilek, itu saja. Yeah. Jadi mungkin harus tenang, harus banyak gimana ya. Saya juga agak aneh ini. Mantu saya ini nakes sudah 2 kali kena. Saya sendiri udah divaksin lengkap. Pada saat di Makassar, di Rapid, alhamdulillah negatif. Begitu pulang, nggak tahu di mana kenanya, justru positif. Jadi saya juga minta, saya isoman sudah dari tanggal 18 ini. Alhamdulillah sudah agak bagus. Jadi harus tenang lah. Saya tenang, obati batuknya, obati pileknya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Hardi. Baik, saya ke Pak Kosasih. Nah, Pak Kosasih, bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Kang Hardi ini? Mungkin juga saya perkenalkan, beliau ini juga Astia di Pemda Tritoli. Silakan Pak Kosasih. Ya, mic-nya Pak. Suaranya belum kami dengar. Suaranya belum kami dengar, Pak Kosasih. Mic-nya. Ya. Oke, silakan. Ya. Baik, suaranya Pak Kosasih ini masih mungkin mic-nya di situ belum dibuka. Halo? Oh ya, oke, silakan. Oke, ya, silakan. Bagaimana tadi berbagi pengalaman dengan Kang Hardi tadi ini, silakan. Iya Pak Hardi, kita sesama bis kota ya, dilarang saling mendahului lah. Iya. Ya, mudah-mudahan. Yang saya rasakan sih ya, pertama tadi tenang, betul. Saya setuju sekali. Tenang, tidak panik, gitu ya. Tidak emosional, tapi kita sikapi secara tenang, kita berusaha obati satu persatu, mulai dari pileknya kalau memang ada pilek, batuknya juga kalau memang ada batuk, dan sekali lagi dari petunjuk dokter itu yang kita ikuti. Ada beberapa kiat sih yang saya rasakan, yang saya jalani sesuai dengan arahan dokter, bahwa karena kita isolasi mandiri, tidak standby diawasi oleh dokter, maka beberapa petunjuk ya kita ikuti. Kamar misalnya kita, istri saya, ibu maksud saya, itu juga akan terkena. Jadi secara teorinya ya kita berusaha untuk masing-masing sendiri-sendiri. Jadi kita pisah kamar, bukan hanya pisah ranjang. Jadi pisah kamar. Tapi setiap saat ya kita bisa bersama-sama walaupun jarak jauh, untuk kita mungkin berkaitan dengan obatnya kah, berkaitan dengan yang lain-lain kah. Jam-jam tertentu kita waktunya untuk berjemur, ya berjemur. Kita keluar di halaman-halaman rumah, kita jalan-jalan, ya kita berusaha untuk jalan-jalan sambil enjoy. Menyikapi, sekali lagi tadi, tidak dengan cara emosional ya, apalagi dengan cara yang panik. Kita sambil menikmati ya kebun di belakang kah, apakah, hingga menghibur kita untuk bahwa kita memang harus menjalani seperti ini. Kita dengan cara-cara yang seperti inilah, mudah-mudahan nanti. Yang tidak kalah penting barangkali ya berdoa kepada Tuhan, mungkin barangkali itu juga salah satu kunci. Ya saya rasa begitu. Artinya Pak Kosasih sendiri setelah dinyatakan sembuh, apakah masih ada efek-efek dari COVID ini, Pak Kosasih? Ulangi pertanyaannya. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID, apakah masih ada efek yang dirasakan pasca dinyatakan negatif dari COVID? Oh iya. Sejauh ini saya kayaknya tidak sih. Kemarin kan 2 minggu setelah dinyatakan positif, kemudian saya di swab dan di PCR lagi, saya masih dinyatakan positif. Baru setelah hampir 2 minggu berikutnya, Pak dokter sudah menyatakan bahwa sudah sehat. Dari sisi efek yang lain, saya normal sih, alhamdulillah. Tidak ada misalnya batuknya kah atau pileknya, tidak juga. Karena memang dari awal gejala itu tidak dominan oleh batuk dan pilek. Ya begitu juga istri saya itu terkena dari awal mula, karena mungkin lebih tenang ketimbang saya sendiri mungkin. Jadi sejak awal menyikapi ya wajar-wajar saja. Dia puasa Senin Kemis juga puasa, apalagi kemarin mau lebaran haji ya. Enjoy saja, puasa saja, saya yang malah
agak cemen. Oke, baik kembali Saya di ikut kerjanya. Oke, Iya. baik kembali di 085242486001. Kami masih menantikan Anda. Silakan kita di pagi hari ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Apalagi untuk Anda yang saat ini sementara menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah, bagaimana sikap Anda yang bisa Anda share kepada masyarakat lainnya sehingga diharapkan kita bisa bersama-sama untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Baik, saya ke Pak Dr. Fajar Wahyudi. Pak Dokter, ini kan di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali dokter-dokter dadakan kalau bisa saya katakan Pak, karena memberikan resep ini supaya bisa sembuh dari corona. Nah, sebenarnya bagaimana masyarakat menyikapi berbagi informasi, jangan sampai malah overdosis atau salah pengobatan, Pak Dokter? Iya, baik. Saya rasa sebaiknya kita memang perlu punya jadi bijaksana dari diri sendiri itu seharusnya ada sih memang Pak. Artinya banyak yang akan ada banyak sekali kerabat atau saudara atau tetangga yang akan kemudian memberikan masukan kepada kita. Satu hal yang positif adalah berarti mereka ini peduli Pak dengan kita. Yeah. Kan begitu. Jadi di tengah kepedulian dan kasihnya mereka kepada kita itu ya kita tinggal memilih saja kira-kira mana yang tepat. Artinya kalau terkait dengan obat-obatan saya rasa lebih baik kita kemudian mempercayakan kepada fasilitas kesehatan yang sudah ada di dekat dengan kita. Banyak vitamin-vitamin yang akan diberikan. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari kita sendiri. Nah, itu yang kita konsumsi saja. Selebihnya dari itu kita sebut itu sebagai terapi penunjang, Pak. Ya, artinya terapi penunjang itu boleh kita ambil atau tidak kita ambil juga tidak masalah. Karena pada dasarnya terapi penunjang atau terapi komplementer ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan kemudian kita minum campur semua jadi satu, Pak. Karena kita harus bisa memahami bahwa ada masa obat-obat yang sifatnya kimia itu dia akan bekerja, dan biarkan saja dia bekerja. Bekerja terlebih dahulu, kemudian kalau misalnya mau ditambahkan atau mau digabungkan ya kita beri jeda waktu saja. Jadi saya juga tidak antipati dengan terapi penunjang, mau yang berasal dari mekanik misalnya kita cuci hidung, jadi hidungnya dicuci, atau terapi yang berasal dari herbal Pak, jadi semacam jamu, kemudian ini direbus ini, silakan Pak. Itu kasanah pengobatan Indonesia Pak, dengan segala sumber dayanya yang memang secara turun temurun itu sudah dipakai. Jadi kita tinggal kombinasikan saja. Oke. Baik, enggak yang wah ini nggak boleh, hanya ini saja Anda sih. Saya rasa sih tidak tepat juga begitu. Oke. Baik Pak Dokter Fajar, ini kan yang terkena pandemi COVID-19 yang sampai parah bahkan meninggal dunia karena yang punya penyakit bawaan. Nah, sebenarnya bagaimana bagi mereka yang punya penyakit bawaan dan saat ini terkena COVID-19? Kira-kira apa yang perlu dilakukan agar COVID yang sementara diderita tidak menambah komorbid yang sementara diderita sehingga ini tidak berakibat fatal? Apa yang perlu dilakukan, Pak Dokter? Ya, baik. Bagi masyarakat yang memang saat ini memiliki penyakit-penyakit yang macam-macam Pak. Jadi penyakit, saya ada ini, dan belum terkena, saat ini belum terkena, saran saya adalah sebaiknya Bapak Ibu berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan yang terdekat, kemudian dapatkan layanan vaksinasi Pak. Jadi justru pasien-pasien atau Bapak Ibu yang memiliki penyakit banyak, itu kan kita sudah tahu, kalau kemudian nanti infeksi virus ini datang, maka dia akan punya potensi atau punya resiko untuk memberat lebih cepat. Nah, itu sebabnya kita berusaha untuk melindungi mereka sebenarnya, Pak. Nah, kalau dulu di awal-awal dengan penelitian yang belum terlalu banyak laporan-laporannya, jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit yang banyak ragam itu, kita tunda vaksinasinya. Nah, sekarang setelah
mulai ada banyak laporan penelitian masuk, dinyatakan bahwa vaksinnya aman, nah, maka mereka kemudian kita panggil kembali untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Itu untuk yang belum terkena. Artinya kita berusaha melindungi mereka supaya kalau mereka nanti akan berhadapan dengan virus yang sebenarnya, maka setidaknya mereka sudah punya antibodi. Nah, itu yang penting sekali sebenarnya. Nah, kalau sekarang posisinya yang sedang memiliki penyakit aneka ragam ini, kemudian dia terkena infeksi COVID, maka obat-obatan yang sebelumnya telah dikonsumsi secara rutin itu dianjurkan untuk terus diminum, Pak. Artinya obat-obat yang selama ini, misalnya obat darah tinggi, ada obat jantung, ada obat gula, ada obat asam urat dan lain sebagainya, tetap saja diminum. Kemudian nanti dokter di fasilitas kesehatan yang paling dekat, nanti kalau memang ini ada obat-obat untuk infeksi COVID yang ditambahkan, pasti akan dilihat obat-obat yang selama ini masih dikonsumsi. Kalau tidak ada interaksi obat yang membahayakan, maka obat-obat tambahan untuk infeksi COVID-nya akan diberikan. Oke, baik. Pak Fajar dan Pak Kosasi, ada Pak Risman Anas, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Risman Anas. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Risman Anas, bagaimana mungkin ada pengalaman atau hal yang bisa di-share untuk menguatkan bersama ini dalam rangka meningkatkan imun ini. Silakan Pak Risman. Jadi gini, saya masuk dulu ke masalah opini di masyarakat tentang COVID. Kalau saya pribadi, saya percaya virus ini ada. Apakah namanya COVID atau Delta atau apa, saya meyakini bahwa penyakit ini ada. Buktinya seumur-umur kita, Indonesia sudah pernah menguburkan orang menggunakan ekskavator. Berarti penyakit ini sangat betul ada. Kewalahan sudah ini tenaga medis untuk menguburkan orang yang meninggal. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa keluarga saya masuk rumah sakit penyakitnya hanya misalnya asam lambung atau asam urat, begitu masuk rumah sakit kena COVID. Mereka itu, menurut saya, memang penyakitnya itu, tapi sudah COVID sudah menjalar kemana-mana. Itu lebih banyak orang yang di luar daripada yang ketahuan. Maka setelah masuk, karena fokus pada dokter untuk memeriksa penyakit virus ini, maka muncul itu. Kita ini semua sudah hampir kena, Pak. Toli-toli ini sudah hampir kena. Cuma ya, mereka ini tidak periksa seperti misalnya mungkin tidak berperiksa. Yeah. Karena ini ibaratnya flu ini semua orang bisa kena. Ada namanya flu berat dan ada namanya flu ringan. Influenza namanya. Nah, menurut saya adalah pelaku ekonomi. Yeah. Kesehatan dan ekonomi harus sama-sama diatasi. Bagaimana bisa orang sehat kalau tidak ada uang? Bagaimana ada uang kalau tidak sehat? Oke. Nah, jangan pemerintah karena COVID mematikan wirausaha. Seperti misalnya saya punya usaha kafe, jam 8 harus ditutup. Kalau ada menurut saya yang bisa dijalankan terhadap pemerintah, bagaimana setiap kafe atau tempat-tempat hiburan, tempat makan, itu di pemerintah menempatkan Satpol PP 2 orang siang dan malam. Oke, baik, terima kasih. Maka dia yang menjaga 50%. Oke, baik, terima kasih Pak Risman. Kita sudah bisa tangkap apa yang menjadi pertanyaan dan saran Pak Risman. Mungkin satu kali saya coba sapa lagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Selamat pagi kembali. Ya. Rudi di Malosong. Oke, silakan Pak Rudi di Malosong. Ya, jadi kita cuma mau bertanya juga terkait dengan pertanyaannya penelpon tadi Pak Risman ya, bahwa orang yang cuma masuk sakit biasa diperiksa langsung COVID. Nah, sekarang kita mau tanya, yang menentukan pasien atau warga positif COVID itu para dokter atau hanya alat? Jadi kan alat yang menentukan. Kalau dites alat itu, coba itu alat dites ke yang lain, pasti positif juga. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir, oh berarti manusia kena COVID ini cuma karena alat. Iya, oke, baik. Setelah diperiksa. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Pak Risman dan Pak Rudi. Saya ke Pak Wakpir Kosasi selaku Wakil Bupati Kerom, Papua. Baik, Pak Kosasi, apa yang ditanyakan dua penelpon tadi, mungkin kasus ini juga terjadi di Papua sana. Artinya memang di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada yang percaya
ada yang juga tidak percaya. Nah, bagaimana ini Bapak juga berbagi pengalaman bagi masyarakat yang ada di Toli-Toli ini? Silakan Pak. Baik, ya. Selamat pagi masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya, para pemirsa. Kembali perkali ini saya sama Ibu. Iya. Salam Ibu. Ibu. Iya. Oke. Baik, iya. Jadi kita ini fakta gitu ya. Jadi kita tidak lagi berbicara soal ini ada tidak. Nyatanya bahwa pandemi ini memang dirasakan oleh masyarakat dan akibatnya ya semua orang bisa tahu bahwa tidak sedikit yang menjadi korban. Jadi mungkin kita energinya lebih baik kita konsentrasi untuk bagaimana kita nyikapi timbang kita berdebat ini virus ada atau tidak ada. Nyatanya secara ilmiah kan ada, ya. Sehingga mari kita sikapi secara bijak. Tidak ada maksud untuk membesar-besarkan juga tidak, mengecilkan juga tidak, tapi kita sikapi secara bijak. Insya Allah nanti akan bisa tercapai sehat bersama sepanjang kita masing-masing individu, lingkungan, dan seluruh komponen masyarakat sependapat, sepakat bahwa kita menyikapi ini dengan cara yang bijak. Salah satu bijaknya adalah kita ikuti petunjuk oleh pemerintah. Jadi bukan karena kita atau saya orang pemerintah, tidak. Tapi saya rasa kita sependapat bahwa pemerintah itu kan rekomendasi dari para ahli di bidangnya. Kalau para ahli sudah menyatakan bahwa ini adalah pandemi yang harus kita sikapi, ya mari kita sama-sama. Ya. Bahwa para ahli mengatakan, ya bagaimana? Ya, artinya Pak Kosasi ini kan Bapak juga selaku Wakil Bupati. Seperti disampaikan Pak Risman Anas, di tengah pandemi ini untuk meningkatkan imun, selain menjaga kesehatan juga menjaga isi kantong. Nah, bagaimana juga strategi dari Pak Wakil Bupati Kerom ini supaya masyarakat juga tetap punya semangat. Ini kalau isi kantongnya tipis pasti imunnya juga turun, Pak. Nah, bagaimana ini Pak Kosasi? Iya. Jadi saya bersyukur dan terima kasih sama Pak Mas Dr. Fajar tuh. Beliau di samping memang spesialis penyakit dalam, tapi dalam kapasitas COVID Corona ini adalah beliau pendekar terdepan di Kerom untuk menangani masalah COVID ini. Sehingga sejauh ini Kerom statusnya masih oranye gitu ya. Artinya karena status oranye itu aktivitas masyarakat tidak dibatasi seperti yang mereka yang zona merah. Karenanya aktivitas ekonomi dan yang semisalnya masih bisa berjalan dengan ketentuan, tentu protokol kesehatan tetap tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula ada hajatan walaupun dibatasi juga tetap masih bisa jalan. Tapi yang lebih penting lagi tadi berkaitan dengan kantong, bahwa secara umum di Kabupaten Kerom memang tidak terlalu berpengaruh secara ekonomi karena memang kegiatan ekonomi masih bisa berjalan walaupun mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat karena memang ada pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi sekali lagi semuanya bisa berjalan secara simultan sehingga ya mudah-mudahan kondisi ini akan semakin bisa kita tekan kembali untuk COVID di Kabupaten Kerom sehingga dari sisi ekonomi akan lebih meningkat lagi. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Tapi kita menarik sekali bagaimana pengalaman menjalani isolasi mandiri saat dinyatakan COVID-19 ya. Tamu kita atau narasumber kita spesial sekali dari Bumi Cendrawasih, Papua sana, ada Pak Wakpir Kosasi selaku Wakil Bupati Kerom yang sudah sembuh dari COVID dan tadi ada pengalaman-pengalaman menarik yang sudah disampaikan. Kemudian ada Pak Dr. Fajar Wahyudi selaku dokter spesialis penyakit dalam. Ya. Silakan di 0852 4248 6001. Baik, saya ke Pak Dr. Fajar. Pak Dr. Fajar, ini kan terkait pandemi COVID-19. Ini juga opini-opini yang terbangun di masyarakat bahwa masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan sakit darah tinggi tapi kemudian dinyatakan COVID. Nah, ini kan juga yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Seperti dialog kami kemarin dengan Ketua ID Toli-Toli bahwa salah satu penyebab
orang sampai tidak tertolong karena COVID, karena terlambat datang ke fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana pendapat Pak Fajar bagi masyarakat menyikapi hal-hal begini supaya informasinya tercerahkan? Silakan Pak Dokter. Ya, baik Pak. Ini saya rasa tantangan yang tidak hanya dihadapi di Toli-Toli, tetapi juga dihadapi di tempat-tempat yang lain. Jadi memang ada kesan atau ada pandangan dari masyarakat bahwa nggak usah lah ke rumah sakit, nanti sedikit-sedikit dibilang COVID, sakitnya apa dibilang COVID, itu semua COVID gitu kan. Biar gatal-gatal katanya COVID. Iya. Jadi dalam masa pandemi ini kita memang yang kita ingin supaya masyarakat paham adalah bahwa karena kita ini cinta dengan masyarakat, Pak. Itu sebabnya kalau kemudian ada pemeriksaan yang diperlukan sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya, tetapi untuk dalam rangka mendapatkan kasus secepat mungkin. Artinya kalau Bapak Ibu oleh fasilitas kesehatan diminta untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan COVID, sebenarnya kami ingin supaya kalau jangan-jangan selain penyakit yang saat ini sedang Bapak Ibu alami atau derita, jangan-jangan ada ketambahan infeksi COVID. Nah, kalau infeksi COVID itu kita temukan lebih cepat, tentu penanganannya akan jauh lebih cepat. Nah, harapannya dengan kecepatan dan ketepatan pemeriksaan itu, maka tidak sampai harus jatuh kepada infeksi COVID dengan gejala yang sedang atau malah gejala yang berat. Jadi itu saja sebenarnya yang kita harapkan. Jadi kita tidak ingin juga semua yang datang ini kita COVID-kan aja semua gitu, bukan. Tetapi kalau Bapak Ibu ternyata ada infeksi COVID, ya sudah Pak, mari kita diobati lebih cepat, tentu lebih baik. Oke, baik. Ada Pak Rudi kembali yang ingin, silakan Pak Rudi, mungkin ada yang ditanyakan kepada Pak Kosasi dan Pak Fajar. Ya, ini tadi kan masih dari Pak Rudi di Melosong. Memang kita percaya COVID itu ada dan itu nyata karena sudah banyak korban. Cuma yang pertanyaan saya tadi belum terjawab, tidak dijawab, atau memang sengaja tidak mau dijawab bahwa COVID itu yang menentukan itu siapa, dokter atau alat, ya kan? Ini kan ketika orang yang masuk tadi kata Risman, cuma sakit ini, ternyata begitu diperiksa COVID. Nah, jadi kita ingin tahu juga, apakah orang pasien masuk rumah sakit itu dokter yang menentukan atau alat? Oke, baik, sudah kami terima apa yang. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke, mungkin Pak Fajar. Nah, ini juga masyarakat kembali bertanya-tanya. Sebenarnya yang dinyatakan positif COVID itu pemeriksaan alat atau diagnosa dokter? Ya, ini mungkin juga sekalian supaya masyarakat imunnya bisa terus bangkit ini. Silakan Pak Fajar, mungkin Pak Dokter. Ya, baik. Pak, saya agak pelan-pelan untuk menjelaskan ini supaya masyarakat bisa menangkap dengan baik. Jadi begini Pak, pemeriksaan atau diagnosis COVID itu ditentukan oleh dokter. Jadi dokter tentu akan melakukan pemeriksaan, jadi dari anamnesis, jadi dari wawancara, kemudian ada pemeriksaan fisik dan ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang dalam infeksi COVID ini tentu adalah pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan namanya swab PCR atau swab antigen. Nah, saya jelaskan sedikit dulu kenapa sih kita di rumah sakit ini positif, nanti pindah lagi negatif, nanti pindah ke sana lagi positif, ini benar yang mana kan gitu. Ya. Jadi Pak, ada namanya kesalahan preanalitik. Nah, itu yang masyarakat mungkin harus bisa memahami bahwa Pak, pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan COVID ini kan pemeriksaan di colok lubang hidung, Pak ya. Betul ya, colok lubang hidung atau colok di dasar tenggorok gitu, namanya swab orofaring dan swab nasofaring bahasa medisnya kira-kira begitu. Nah Pak, kita harus paham bahwa pemeriksaan itu dilakukan sebaiknya oleh orang yang memang sudah terampil atau sudah berpengalaman atau sudah disertifikasi untuk melakukan itu.
Jadi kalau kita mau jujur begini Pak, ini pakai alat yang sama, orangnya sama Pak yang diperiksa, tetapi beda orang yang melakukan pengambilan sampel. Itu hasilnya juga bisa berbeda. Artinya begini, jangan sampai, pada saat dilakukan oleh pemeriksaan, lidinya ini memang betul Pak, sampai ke ujung, karena memang harusnya begitu, sampai ke ujung, dan ternyata dia dapat virusnya di situ. Nah, sementara ada satu lagi misalnya, petugasnya dia cuma sampai di setengah, belum sampai ke ujung Pak. Akibatnya pada saat diperiksa bahkan dengan alat yang sama, orangnya juga sama Pak, tapi hasilnya bisa berbeda. Nah, itu adalah kesalahan yang memang itu ada di dalam praktek sehari-hari, itu ada memang itu. Jadi yang kalau kita mau jujur atau kita mau fair adalah sebaiknya pasien misalnya kalau kita kurang percaya, waduh ini betul apa enggak sih, kalau Bapak nggak percaya dengan alatnya, nah alat yang berbeda taruh di depan kita, tapi sampelnya harus sama Pak. Gitu. Jadi sampelnya harus sama. Sampel itu harus diambil jadi satu kali di hidung, di mulut. Nah, sampelnya satu ditaruh di alat A, satu ditaruh di alat B. Nah, kalau ngambilnya betul, kalau satu alat bilang positif, alat yang satunya pasti juga akan bilang positif. Oke, baik. Gitu. Yeah. Nah, selama ini yang terjadi itu begini Pak, di satu rumah sakit diambil oleh orang yang berbeda, alatnya bilang positif, di tempat ini terus kan waduh saya nggak percaya nih, saya mau pindah ke rumah sakit lain, ke rumah sakit lain, diambil oleh orang yang berbeda, alatnya juga berbeda Pak. Gitu. Jadi ada memang kesalahan pre-analitik seperti itu sih. Oke, baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Kosasi. Pak Kosasi, sebagai alumni atau penyintas COVID-19, untuk bisa sembuh selain mengkonsumsi obat dan juga punya rasa percaya diri, ini juga pasti ditentukan bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, bagaimana pengalaman dari Pak Kosasi terkait dukungan dari orang-orang sekitar untuk kita yang sementara isolasi mandiri atau dinyatakan COVID? Atau jangan sampai malah dikucilkan. Kalau merasa dikucilkan, merasa dijauhkan, ini kan juga bisa meningkatkan imun dan malah membuat sakitnya semakin parah. Nah, bagaimana pengalaman dari Pak Wakpir ini? Baik, para pendengar, para pemirsa, ada dua faktor yang mempengaruhi kita akan ini, yakni faktor internal dan eksternal. Internal keluarga kita juga berpengaruh sekali terhadap bagaimana mengantarkan kita untuk menjadi lebih cepat sembuh. Begitu juga lingkungan masyarakat. Yang pertama, untuk internal keluarga saya sendiri, kebetulan satu keluarga agak cukup besar juga, di samping yang rutin bersama saya ada ajudan, ada sopir, ada yang di rumah, ada juga sekpri juga. Mereka 2 kali ikut di swab dan 2 kali pula hasilnya semuanya negatif. Ya, semuanya negatif. Ya, bersyukur. Itu kalau menurut saya, karena saya berusaha untuk menjalankan saran dan petunjuk dari dokter. Artinya, walaupun kita satu rumah, kita satu dapur, tapi dalam hal kita berinteraksi, kita tetap batasi. Itu bagian dari upaya kita ini. Yang tidak kalah pentingnya, tadi saya katakan, faktor internal memberikan semangat. Salah satunya dari ibu ini, di samping saya tadi. Saya katakan, Telepon kabar ibu. Sehat-sehat. Ibu, ya itu tadi, saya katakan, saya menyikapinya agak berlebihan, sampai ada kekhawatiran yang tinggi, sementara ibu kayaknya enjoy saja. Sikap enjoy inilah yang saya berusaha untuk meniru. Memberikan semangat, iya ya, kayaknya saya menyikapi secara berlebihan malah kontraproduktif. Saya ikut arahan-arahan ibu sendiri, ini jadi ya bersyukur. Ini internal gitu ya. Secara eksternal, masyarakat di lingkungan, selama pandemi saya juga banyak masyarakat yang datang mau bertamu, tapi saya beri pemahaman. Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak semua yang hadir. Saya tulis di papan depan sana,
untuk sementara tidak menerima tamu karena kondisi kita jaga bersama-sama. Mereka bisa memahami, iya. Sehingga total kami maksudkan full. Saya tidak menerima tamu dari mana-mana dan mereka bisa memahami. Begitu juga tetangga kanan kiri. Jadi mereka walaupun tidak berinteraksi secara langsung memberikan doa, support, bahkan ada yang memberikan semangat dalam bentuk kita, namanya di kampung dikasih apa tadi oleh Pak Dokter dibilang itu kayak suplemen tambahan berupa jamu jamu kunyit, ada katanya ada kunyit, ada herbal ya, ada kunyitnya, ada jahe merah katanya kan, sama serai apalah, mereka memberi kepada kita ya, saya minum dan ya alhamdulillah mungkin bagian dari penyemangat tetangga, bukan masalah kunyitnya apa ya, tapi lebih dari itu nilai intrinsik bahwa tetangga juga peduli dengan kita sehingga mereka sama-sama untuk bisa merasakan. Oke, baik, mungkin Pak Wakil Kosasi mungkin bisa berbicara singkat dengan Ibu ini. Nah, ini kan Ibu juga memiliki peran yang penting sekali, apalagi saat ini masyarakat bukan hanya di Toli-Toli, tapi di Indonesia bahkan satu keluarga terkonfirmasi positif. Nah, peran seorang ibu, peran seorang istri sangat penting sekali. Nah, mungkin saya coba menyapa dulu Ibu Kosasi. Ibu, pripun, bagaimana pengalamannya ini untuk bisa berbagi untuk menguatkan keluarga supaya tetap bisa semangat untuk menjalani pandemi ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah Bapak. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Ya, pemirsa radio di mana ini Bapak? Di Toli-Toli Ibu. Untuk masyarakat Toli-Toli ya Bapak ya. Ya, pada umumnya untuk semua di Papua ya Bapak ya. Iya. Iya, baik, untuk menyikapi masalah COVID ini ya Bapak ya. Mungkin yang pertama ya kita ikuti petunjuk dari pemerintah ya. Yang intinya pemerintah kan sudah pakai dasar dari kesehatan Bapak, Dinas Kesehatan toh, yang mana kita harus menjaga protokol kesehatan ya, kita ikutin dari situ. Dan kebetulan kemarin kami mungkin mendapatkan ujian COVID itu juga dari ini Bapak, ada acara ke Jakarta dengan Bapak toh, bolak-balik kita. Alhamdulillah saya ikut mendampingi Bapak ke Jakarta, tapi mungkin dari situ mungkin kita mendapatkan ini Bapak, COVID gitu toh. Ya mungkin karena pertama mungkin kita capek toh, dalam keadaan capek, bolak-balik, terus mungkin kita sering makan-makan di rumah makan, otomatis kan secara itu kita kurang menjaga ini toh mungkin Bapak toh, dalam arti karena lagi banyak virus di sana kan. Jadi ya salah satunya mungkin lah penyebabnya ya. Tapi alhamdulillah kalau saya memang dari dulu, dari awal ada corona, saya memang tidak merasa takut Bapak. Jadi saya tidak merasa takut dengan corona. Apalagi kemarin setelah saya mengalami sendiri, saya rasa itu corona itu dari dulu saya sudah sering Bapak. Karena kebetulan saya itu banyak alergi. Jadi saya sudah biasa kena flu, kena radang tenggorokan, kena batuk gitu loh Bapak. Jadi saya merasa corona itu kayak sakit yang sudah biasa dulu saya alami gitu Bapak. Oke, mungkin ada tips dari Ibu Kosasi bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia. Bagaimana manajemen seorang ibu untuk keluarga yang sementara menjalani isolasi mandiri di rumah agar cepat sembuh. Dan seperti disampaikan oleh Pak Kosasi tadi bahwa memang semangat dan jangan sampai takut ini yang membuat orang malah semakin drop. Apa kira-kira tips dari Ibu Kosasi ini? Silahkan, monggo Bu. Ya baik Bapak, mungkin tips dari kami pribadi toh Bapak, mungkin untuk ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, mungkin yang pertama kita ikuti prokes ya Bapak ya, kita ikuti prokes. Yang kedua kita mungkin berupaya, kita ikhtiar. Dan ketiganya kita juga berdoa Bapak. Semoga pandemi ini cepat selesai ya Bapak dah. Dan kita juga mungkin semuanya itu terbebas dari COVID dan sehat-sehat semuanya Bapak. Jadi kita hal ini memang ada, tapi kita
tidak usah berlebihan kita takutnya gitu Bapak. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya ke Pak Dr. Fajar mungkin juga sekaligus penutup atau closing statement di perbincangan kita pagi hari ini. Pak Dr. Fajar, di tengah pandemi kalau untuk toli-toli informasi Pak bahwa memang kasusnya juga terus melonjak termasuk yang meninggal dunia. Nah, apa yang bisa menjadi pesan dari Pak Fajar untuk semua masyarakat agar tetap bisa menyikapi pandemi ini dengan baik? Apalagi ada informasi bahwa seperti beberapa pengalaman, walaupun sudah divaksin, ternyata masih juga bisa terkena COVID. Nah, itu bagaimana pencerahan dari Pak Dokter sekaligus closing statement dari perbincangan kita ini. Silakan Pak Dokter. Ya, baik Pak. Para pendengar dan pemirsa sekalian, vaksinasi itu bukan usaha kita betul-betul 100% aman dari infeksi COVID ini. Jadi vaksin itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memiliki antibodi terhadap virus ini di dalam tubuh. Sehingga pada saat nanti kita mengalami atau terpapar oleh virus ini, maka ada antibodi untuk melawannya. Nah, pahlawan utama di dalam pandemi ini, kalau menurut saya pribadi sebenarnya bukan tenaga kesehatan, Pak. Kami ini betul, kami adalah garda terdepan di dalam penanggulangan atau di dalam pengobatan untuk infeksi ini. Tetapi pahlawan sebenarnya justru adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat ya, kita semua ikut terlibat aktif di dalam mencegah penyebaran infeksi ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, maka saya percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Jadi kalau ada 3M, kemudian jadi 5M, jadi 7M. Nah, kalau boleh saya tambah satu lagi Pak, M yang terakhir itu manut Pak. Saya kurang tahu ini bahasa toli-tolinya bagaimana, tapi kalau boleh tambahkan 1M lagi, maka M-nya yang saya tambahin adalah manut, ya Pak. Artinya ikut dengan anjuran pemerintah, ikut dengan anjuran fasilitas kesehatan primer. Kalau memang sakit, ya berobat saja Pak. Nanti akan kita layani Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Masyarakat adalah pahlawan sebenarnya di dalam pandemi ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Fajar. Saya minta closing statement atau penutup dari Pak Wakil Bupati Kerom Papua, Pak Wakpir Kosasi. Kira-kira apa yang bisa menjadi pesan bagi Pak Wakpir Kosasi selaku penyintas COVID-19 bagi semua masyarakat di Republik ini untuk bisa menyikapi pandemi dengan tetap tenang, tapi tentunya tetap patuh dengan protokol kesehatan, karena COVID ini nyata adanya. Jangan sampai masyarakat AB bahkan merasa sok jago karena siapapun bisa terkena dengan COVID ini. Nah, apa pesan dari Pak Wakpir untuk semua masyarakat Indonesia yang mendengarkan dialog kita ini? Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar yang kami hormati. COVID adalah kenyataan yang kita hadapi bersama. Satgas COVID-19 di daerah masing-masing, mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, semampu mungkin. Tidak pernah kenal waktu, tidak pernah kenal lelah, mereka berupaya. Tapi semuanya terpulang kepada masyarakat yang akan menjalaninya. Karena itu, keberadaan dan disiplin masyarakat secara keseluruhan adalah kata kunci kita bersama-sama untuk bersama-sama menekan dan mengurangi, bahkan kita bersama-sama untuk bisa terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan kedisiplinan bersama masyarakat secara keseluruhan insya Allah akan semakin kita rasakan. Dari waktu ke waktu menunjukkan data yang tidak terbantahkan bahwa COVID di Indonesia naik turun itu adalah terpulang kepada sejauh mana kedisiplinan masyarakat dalam menyikapi masalah COVID ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Pak Wakil Kokasih, juga untuk Ibu yang selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka. Salam sehat Ibu. Salam dari masyarakat Tuli-Tuli untuk semua masyarakat Kerom Papua ya. Semoga kita semua cepat bisa terbebas dari pandemi ini. Juga untuk Pak Dr. Fajar, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami, dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda, dan tentunya mari tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman kita dalam menghadapi pandemi ini.